Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi bersama saya Selvia Radasturi pada program podcast Inhil Connect dalam ajang Bincang Santai. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, yang berkaitan dengan tema kebudayaan. Dan kali ini kita kedatangan tokoh, kedatangan tamu spesial. Beliau adalah sekarang sedang menjabat sebagai ketua Lembaga Adat Melayu di Kecamatan Keritang. Ya, ini dia Bapak Haji Zulkifli. Selamat datang Bapak. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang, di tengah pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan, terutama kesehatan jasmani dan juga tidak kalah penting juga untuk menjaga kesehatan rohani kita kan Pak ya? Iya. Ya. Oke, berhubung Pak, kali ini kan kita akan membahas mengenai topik kita kebudayaan. Nah, sudah menjadi rahasia umum nih Pak, kalau pemuda-pemudi di era modern seperti sekarang ini Pak ya, itu buta Pak. Buta dengan kebudayaan sendiri, buta dengan adat istiadat sendiri, dan terkhusus kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan Melayu. Nah, jadi sebelum Selfie bawa ke pembahasan mengenai kebudayaan itu sendiri, Pak, Selfie ini sedikit penasaran gitu dengan Lembaga Adat Melayu yang ada di Kecamatan Keritang. Nah, kalau yang Selfie tahu untuk Lembaga Adat Melayu Riau, itu kan berdiri sekitar tahun berapa, Pak ya? 1970 Pak ya, 1970. Nah, itu sekitar 51 tahun Pak dari terbentuknya Lembaga Adat Melayu Riau. Nah, jadi untuk Lembaga Adat Melayu Riau yang ada di Lembaga Adat Melayu yang ada di Kecamatan Keritang, kalau boleh Selvi tahu, ini bagaimana sih Pak latar belakang berdirinya Lembaga Adat Melayu yang ada di Kecamatan Keritang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih pada anak-anak dan adik-adik yang tergabung dalam Inhil Connect yang sudah memberikan ruang dan waktu untuk saya berbincang ringan. Ini merupakan satu yang sangat saya tunggu, merupakan satu yang sangat berharga bagi saya, yang selama ini belum pernah saya dapatkan. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapatkan ruang ini, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk ke depan. Amin, amin. Yang pertama sesuai dengan tema undang yang diberikan kepada kami adalah budaya. Iya. Jadi kalau hanya saya di dalam Lembaga Adat Melayu Riau di Kecamatan Keritang itu terkait dengan agama Pak, dan adat, atau singkat ABA, agama, budaya dan adat. Nah, di mana disebutkan dalam kebiasaan tokoh-tokoh yang sudah membenahi masalah lembaga adat ini disebutkan adat syarat seni kitabullah. Nah, jadi pentingnya adat istiadat ini di tengah-tengah masyarakat Melayu, karena Melayu itu identik dengan Islam. Setiap orang Melayu tetap Islam. Apabila seorang sudah tidak Islam atau pindah dari agama, itu otomatis dia sudah keluar dari kemelayuannya. Nah, jadi Melayu terkait dengan agama, disebutkan adat syarat seni kitabullah, begitu juga dengan kebudayaan. Dalam terkait juga dengan masalah kebudayaan. Jadi ya saya merunut ke belakang bahwa sebagaimana adik tahu tadi bahwa lembaga adat ini terbentuk sekitar tahun 1970 di zaman kepemimpinan Bapak Gubernur Arifin Ahmad. Dibantu ketika itu oleh Bapak Wan Galib, Bapak Said Abdul Ghazali orang Mandah, Pak Nan, bapaknya Pak Indra Mulis, dan Bapak Tan Effendi Al-Iham yang kemarin meninggal beberapa waktu yang lalu. Inilah Bapak Tan Effendi ini sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat di Riau ini. Ditanyakan masalah bagaimana
latar belakang terbentuknya LAM di Keritang. Untuk di Keritang ini, kalau lembaga adat ini memang sudah terstruktur. Nah, dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kecamatan ke desa. Jadi untuk di Keritang, itu baru berumur yang resmi sekitar 20 tahun. 20 tahun Pak ya? Untuk saya sendiri sudah menjabat ini selama 8 tahun. Satu periode pertama ditambah satu periode yang keduanya sudah masuk 3 tahun. Yang sebelumnya dijabat oleh Bapak almarhum Tarmi Yusuf, kepala desa yang lama, itu 2 periode. Nah, jadi kira-kira itu latar belakang daripada terbentuknya LAM di Kecamatan Keritang ini. Kalau terbentuknya LAM di Provinsi Riau ini, yang saya tahu, berawal daripada banyaknya tumbuhnya persatuan-persatuan Melayu. Nah, jadi oleh Pak Arifin Ahmad ketika itu, dibuatlah suatu lembaga untuk menghimpun semua pok-pok Melayu yang sudah membuat persekutuan sendiri-sendiri, dengan terhimpunlah dalam satu organisasi yang disebut Lembaga Adat. Kemudian Lembaga Adat Melayu ini berbeda jauh dengan pembuyung lain yang ada di Riau. Seperti IKMR, Ikatan Keminang Riau, Ikatan Jawa Riau, Ikatan Batak Riau. Nah, di mana lembaga adat ini merupakan satu lembaga yang sudah lahir didukung oleh peraturan daerah. Nah, jadi tidak sama dengan pembuyung lain yang ada di Riau ini. Arti semua yang dibuat oleh lembaga adat ini sudah ada acuan. Nah, kami tidak bisa membuat sendiri tanpa ada koordinasi dengan pihak kabupaten. Nah, kemudian yang selama ini kami buat di sini tetap mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah diberikan oleh Lembaga Adat Riau Kabupaten Indragiri. Oke. Nah, baik Pak. Berhubung dengan ini kan berdirinya Lembaga Adat Melayu di Kecamatan Keritang itu sudah sekitar 20 tahun kan Pak? Ya. Sudah lumayan cukup lama. Nah, jadi Selpi cukup penasaran Pak, itu program kerja yang dijalankan oleh Lembaga Adat Melayu di Kecamatan Keritang itu apa aja gitu Pak? Terkait dengan program kerja ini sekali lagi saya sampaikan itu harus ada perintah dari Lembaga Adat Kabupaten. Sementara yang kami laksanakan selama ini, ketika ada pejabat yang datang dari daerah lain, seperti provinsi, itu kepada kami diminta untuk melaksanakan tanjak. Nah, kemarin pernah Pak Samsuar, begitu pertama terpilih, dia datang sini, dengan penghormatan kita kepada seorang pejabat yang datang ke tempat kita, dipasangkan tanjak. Jadi tanjak itu yang dipinta oleh Pak Bupati yang memasangkan adalah saya. Nah, kemudian setiap ada pemilihan kepala desa, kepala dusun, itu juga diadakan acara tepung tawar. Acara tepung tawar, Pak? Tepung tawar. Begitu juga ketika ketua Himpunan Haji Indonesia yang Keritang meminta ketika jemaah haji atau umrah akan berangkat melakukan ibadah haji, ketika pengurus minta dia tepung tawar, itu juga kami laksanakan. Dan beberapa kali itu sudah kami laksanakan ketika diperlukan. Kemudian juga program yang tidak resmi yang kami laksanakan selama ini adalah melayani masyarakat di Kecamatan Keritang ini, bahkan sampai ke Kecamatan Kempas, Kecamatan Reteh, ketika ada masyarakat Melayu yang melaksanakan pesta pernikahan anaknya, yang ingin untuk melaksanakan acara adat istiadat ini, nah itu yang kami layani. Oke. Kalau sejauh ini Pak, dari berdirinya Lembaga Adat Melayu atau dari periode Bapak menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu di Kecamatan Keritang, itu ada tidak Pak program kerja yang sampai sejauh ini belum terlaksanakan gitu Pak? Mungkin karena pandemi atau mungkin karena ada masalah lainnya gitu Pak? Kalau masalah di kelembagaan ini, selama saya berada di sini, memang kita punya ide dan gagasan, benar, dan kerja nyata. Akan tetapi selama ini
lembaga ini belum kuat untuk bergerak karena belum didukung oleh pendanaan yang memadai. Artinya kami bergerak seadanya. Nah, kemarin ketika Bapak Syed Sarifuddin, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Gili terpilih, nah, sebetulnya beliau sudah membuat satu rencana bagaimana supaya lembaga adat ini dibantu dengan pendanaan. Nah, ketika itu sudah sepakat untuk beroperasional sebesar 10 juta per kecamatan. Akan tetapi ketika adanya corona ini, pandemi ini, dana itu hanya separuhnya saja. Nah, jadi dengan dana yang tidak memadai, nah itulah makanya gerak daripada dalam ini agak lambat. Kemudian lagi program kerja yang kami laksanakan yaitu membentuk kepengurusan di kecamatan. Kemudian untuk di desa, beberapa desa, karena sebagaimana diketahui untuk koordinasi di Kecamatan Keritang ini sudah agak sulit sedikit lah. Karena kepala desanya sudah mayoritas bukan orang Melayu lagi. Nah, jadi koordinasinya itu kalau seperti di Kecamatan Kemuning itu rata-rata kepala desanya masih orang kita Melayu. Yang koordinasi sangat mudah. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya. Oke Pak. Kalau kita sudah berbicara tentang pendanaan itu menjadi satu hal yang sangat sensitif Pak ya. Ya. Apalagi setiap lembaga, komunitas ataupun organisasi lainnya, dana ataupun pendanaan itu menjadi kaki dari pergerakan kita. Ya. Oke, kalau untuk strukturnya Pak, struktur dari lembaga adat Melayu yang ada di Kecamatan Keritang ini itu gimana Pak? Ya, kalau untuk lembaga adat Melayu Keritang, pertama kemarin 8 tahun yang lalu itu melalui musyawarah kecamatan saya terpilih secara aklamasi. Nah, di situ ada tiga kelompok dalam lembaga adat ini. Yang pertama yang paling tinggi kelasnya di dalam lembaga ini adalah Majelis Kerapatan Adat. Majelis Kerapatan Adat. Majelis Kerapatan Adat ini wadah tempat bergabungnya para orang tua. Seperti di situ ada biasanya ketua MUI, ada ketua Nahdlatul Ulama, ada juga pengurus Muhammadiyah, dan orang-orang alim ulama bergabung di Majelis Kerapatan Adat. Kemudian di bawahnya adalah saya sebagai DPH, yang harian sebagai eksekutif yang bekerja di lapangan, yang banyak anggota, mungkin saya lah. Kemudian di bawahnya ada lagi namanya Dewan Kehormatan Adat. Dewan Kehormatan Adat ini tempat bergabungnya semua suku yang ada di sini. Di sana ada orang Minang, ada orang Banjar, orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Batak. Oh, berarti Pak, lembaga adat Melayu itu tidak hanya menangis suku Melayu gitu Pak? Ya, kita ini bukan lagi Melayu yang terbelenggu gitu kan, Melayu yang sudah kultur. Ini karena sudah banyak Melayu yang kawin dengan suku-suku lain, jadi kita tidak boleh lagi mengisolasi diri bahwa kita inilah Melayu. Itu yang sudah tidak seperti dulu lagi lah. Sudah banyak perubahan tentang itu. Oke Pak. Untuk keanggotaan dari lembaga adat Melayu di Kecamatan Keritang itu alur pengkaderannya itu gimana Pak? Sistem pengkaderan dari anggota-anggota yang ada di lembaga adat Melayu Keritang. Kalau alur pengkaderan ini sebetulnya sesuai dengan pengurusan. Di sana kan ada bidang-bidang. Nah, tapi itu tadilah sekali lagi kami ini diberikan senjata tapi tidak punya peluru. Diberikan motor tapi tidak punya bensin. Nah, jadi kerja apa adanya, begitulah kira-kira. Tapi alhamdulillah kami tidak menyelesaikan masalah itu. Karena ini bukan kesalahan siapa-siapa, keadaan lah. Mungkin juga pemerintah tidak ingin menganak kandungkan Melayu di tempat kita ini kan. Supaya jangan timbul nanti iri dari suku lain. Ya kami pun menerima soal itu. Dan pengkaderan ini nampaknya berjalan secara alami. Gitu Pak ya. Ketika kami buat masalah macam cacayan tepung tawar inilah. Nampaknya dari waktu ke waktu banyak anak-anak muda sudah menggandrungi, sudah berminat untuk ikut campur dalam masalah ini. Sehingga dari waktu ke waktu anggota semakin banyak. Nah, di sana kan ada tukang syair, ada yang ngaji, ada yang buat acara, segala macamnya kan.
Nah, di sana ada yang serah terima adat ini kan, ada pihak laki, ada perempuan, itu yang kami latih. Nah, untuk beberapa desa, insya Allah sudah ada. Jadi seberang pembenahan, Kota Barote, Tentara Jaya, Kepala Keritang. Nah, untuk beberapa desa, insya Allah tenaga yang anak-anak muda sudah ada. Artinya ketika ada orang di Kota Barote yang membutuhkan caca hinai untuk keluarganya, biasanya malam-malam, itu anggota di sana sudah lebih daripada cukup. Gini Pak, tadi awalnya saya mikir lembaga adat Melayu itu emang dikhususkan ya untuk suku-suku Melayu aja. Ya. Jadi rupanya nggak gitu Pak ya. Tidak. Ketika mungkin ada sekelompok orang ataupun ada beberapa orang yang ingin ikut bergabung dalam tanda kutip itu di luar dari suku Melayu, itu berarti sah-sah aja gitu Pak ya, Sah untuk ikut saja. gabung di lembaga adat Melayu Iya, kita. iya. Iya, kita ini kan Melayu yang tidak reduktif, artinya Melayu sudah komprehensif. Iya benar, konferensi. Bahkan di sini kan kalau mungkin saya tidak bawa fotonya, ada Pak Haji Ridwan Pano, itu dia tuh kalau dia sudah pakai Melayu itu sudah lebih daripada Melayu, dia orang Bugis. Ada Pak Haji Zulkarnain itu orang Banjar. Bahkan dulu yang membimbing kami ini ada Pak Almu Haji Jimri SK, itu betul-betul orang Banjar. Tapi dia mendalami masalah Melayu ini lebih daripada kita. Sehingga dialah yang mendidik kami, dia merasakan lahir di bumi Melayu, dibesarkan di bumi Melayu, meninggal pun di Melayu. Dia sudah merasa memang menjadi kebutuhan masalah kemelayuan di tempat kita ini. Nah, ini kira-kira begitu. Iya, jadi cukup unik Pak ya. Ini lembaga adat Melayu. Terus ternyata yang membimbing itu emang bukan hanya orang Melayu, tapi juga tadi yang Bapak katakan itu ada yang Banjar, Iya. Bugis dan sebagainya. Nah, untuk lembaga adat Melayu di Kecamatan Keritang ini, Pak, kalau Selvi boleh tahu, sistem pendanaan dari lembaga adat Melayu di Kecamatan Keritang ini bagaimana, Pak? Selama ini itulah mungkin bedanya lembaga adat Melayu ini dengan yang lain. Karena lembaga adat ini lembaga yang bermarwah. Artinya kita tidak boleh memungut uang yang tidak pada tempatnya. Bikin list gitu kan, minta sana kemari, itu memang tidak dibenarkan. Artinya ya anggota inilah, ketika ada musyawarah kecamatan, kita butuh dana 15 juta. Nah, siapa dari orang tokoh-tokoh Melayu yang kita anggap ada hatinya untuk mendukung kita kan, kita hubungi. Alhamdulillah selama ini itu tidak menjadi kesulitan. Ketika ada acara-acara Melayu yang akan dilaksanakan, sejauh ini tidak ada halangan masalah pendanaan. Nah, cuma pendanaan yang rutin memang sampai hari ini memang belum ada. Ya. Berarti pendana itu seperti kayak sukarela gitu Pak ya, Sukarela. dari tokoh-tokoh masyarakat Iya. adat, tokoh-tokoh adat setempat. Ya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai apa ya? Globalisasi nih Pak, ini gini. Bagaimana caranya lembaga adat Melayu di Kecamatan Keritang untuk mempertahankan kebudayaan dari pengaruh era modern seperti sekarang Pak? Kan kita kan banyak seperti para pemuda itu kan tingkah laku itu sudah mulai terpengaruh, Iya. kemudian pakaian, kemudian sejenisnya gitu. Jadi bagaimana cara lembaga adat Melayu terkhusus nih di Kecamatan Keritang untuk mengeluarkan dampak-dampak negatif dari globalisasi atau yang ada di era modern seperti sekarang ini Pak? Jadi terkait dengan masalah ini, inilah yang selama ini kan yang kami rasakan bahwa ketika ada bimbingan teknis di kabupaten, itu leading sektornya dalam ini dengan dinas pendidikan. Nah, di sana kami dipadukan dengan kepala-kepala SMA. Akan tetapi di lapangan tindak lanjut tidak ada. Bahkan saya di beberapa kesempatan ketika ada penutupan madrasah, itu saya tawarkan artinya yang namanya muatan lokal itu inilah. Artinya kami di lembaga adat ini bersedia untuk memberikan mata pelajaran yang kami tahu, misalnya macam tulisan Arab Melayu, atau bagaimana cara merisik, melamar, segala macam. Tapi sampai hari ini belum ada satu sekolah pun yang ada koordinasi dengan kami. Kami sudah sampaikan itu. Kemudian setiap anak-anak yang tergabung dalam lembaga Melayu ini, alhamdulillah orang-orang yang tidak akan terpengaruh oleh masalah. Karena tadi didukung oleh lembaga adat ini yang disebut adat musyarak, syarat sendi kitabullah.
Nah, jadi orang yang memegang adat ini biasanya orang yang juga memegang syariat Islam. Nah, tapi ke depan kami tentu berusaha untuk bagaimana lembaga ini lebih berkembang lagi. Yang tujuan semula sebetulnya itulah untuk mengurangi kenakalan-kenakalan muda. Seperti masalah Cahinai, pengetahuan yang kami lakukan. Itu dimulai misalnya jam 9. Jam 9, pertama itu Al-Quran. Nah, sudah itu berjanji. Itu semuanya kan memakan waktu. Kemudian sudah itu sambutan-sambutan dari tuan rumah, dari ketua adat, dari pemerintah. Nah, baru sudah terima adat. Dan itu biasanya sampai pencak silat dan akhirnya sahir sambil mentawari pengantin ini kan di seluruh keluarga yang hadir. Itu makan waktu sekitar 2,5 jam. Artinya di jam 9.30 tambah 2 jam setengah, kan sudah jam 12. Iya. Diberikan jam 12, orang sudah tidak begitu ramai lagi. Nah, tapi kalau ketika tidak kita adakan acara Cacahina itu, dari jam 8 sudah isya, anak-anak muda itu sudah mulai joget. Nah, dan ketika sudah jam malam, itu kita bisa cakap lagi lah, apalagi lah. Mungkin adik semua tahu lah kondisi itu kan. Nah, kalau saya terlalu jauh soal itu. Tapi saya tahu. Bahkan ada beberapa penyanyi-penyanyi, ketika melihat saya masih ada, dia sembunyi di belakang. Saya mengerti itu. Anak-anak muda pun begitu juga. Saya kenal dari muda juga kan. Ketika saya mengetahui itu, ketika acara sudah selesai, saya pun cepatlah balik. Supaya mereka yang terganggu. Oke. Kalau untuk pemuda-pemuda yang langsung berhubungan langsung dengan lembaga adat Melayu itu peluang untuk terpengaruhnya itu mungkin kecil Pak ya. Jadi yang kerepotan itu ketika pemuda-pemuda yang tidak bergabung gitu, yang tidak bergabung di lembaga adat Melayu, bagaimana cara menjelaskan dan juga mengkomunikasikannya itu kayak gitu Pak. Jadi itulah sekali lagi saya sampaikan bahwa lembaga adat ini kan suatu organisasi yang tidak ada sumber uangnya. Jadi untuk menarik, dia tidak punya magnet, tidak punya daya tarik untuk anak-anak muda menyukainya. Nah, tidak sama dengan musik. Kalau musik itu tanpa diajak, tanpa diundang, mereka datang sendiri. Nah, jadi ini dianggap, sebab saat sekarang ini orang lebih senang membeli akordeon daripada main biola. Nah, artinya dianggap ini kuno. Jarang anak muda yang mau bergabung sini. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut Selfie pribadi Pak ya, Melayu itu memang Melayu itu kebudayaan. Kalau kita berbicara tentang kebudayaan Melayu ada istiadat. Jika kita kaji lebih dalam lagi, itu menjadi pemicu untuk kita menambah keilmuan dan juga kekepoan kita gitu Pak. Karena ada juga tuh yang baru Selfie dapatkan gitu kan. Oh ternyata Melayu ini bukan hanya sebatas kebudayaan gitu. Oh ternyata Melayu ini bukan hanya sebatas adat istiadat. Oh ternyata di Riau sendiri itu berdiri loh kerajaan Melayu, yang dimana kerajaan Melayu itu ikut serta gitu Pak, ikut serta untuk kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia. Jadi Melayu itu bukan hanya sebatas ini loh gitu. Jadi Melayu itu bukan hanya sebatas kebudayaan. Jadi perlu memang sih Pak untuk anak-anak muda lebih mengkaji lebih dalam lagi mengenai Melayu itu sendiri. Oke Pak, untuk Lembaga Adat Melayu di Kecamatan Keritang ini itu perjuangan di bidang politik ataupun pendidikan ataupun di bidang ekonomi itu ada atau tidak atau gimana Pak? Saya singgung dulu masalah ekonomi. Sebetulnya ketika kita